Pasal terkait unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Aturan ini juga termasuk sebagai pasal anti kritik karena masyarakat yang menuntut haknya justru bisa dihadiahi dengan penjara. Ya mestinya kalau tanpa itu ya nggak perlu dipidana ya, dibubarin lah, nggak usah pidana. Ini penjara, waduh. Demokrasi bablas ini kia, waduh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber aja yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya. Ini kemarin ada kejadian Benny Ramadan ya. Itu di GBK itu kalau nggak salah hari Minggu juga ya. Ternyata di jalan ada aksi guys. Ada aksi. Iya ini perlu kita angkat. Masyarakat sipil gelar aksi bentang spanduk tolak pengesahan RKUHP di Car Free Day. Hari Minggu juga berarti. Ya RKUHP ini rancangan kitab undang-undang hukum pidana ya. Ini memang sangat penting juga nih, pasal-pasalnya kita belum terlalu tahu gitu. Apa aja ini kok udah mau main disahkan aja gitu. Ya kan? Nah, sebelum kita baca beritanya guys, ada juga video yang beredar ini. Dan ini penting ini. Kita lihat dulu videonya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini warga Jakarta bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan jalan pagi dan sekaligus mengabarkan pada warga Jakarta bahwa ada RKUHP yang sebentar lagi akan disahkan maksimal tanggal 15 Desember. Ini sempat ada beberapa perampasan banner sama aparat. Nah, bentar dulu. Ya kan, jangan-jangan Benny ini sengaja ngomong begitu supaya kita lupa RKUHP juga. Ini penting loh guys. Jangan lupakan RKUHP lu. Pasal-pasalnya kita belum tahu masalahnya gitu. Belum tentu jelek ya, belum tentu jelek. Cuman ini perlu tahu sampai ada orang demo begini, ini kudu diangkat lah. Ya, dan ini lihat ya, represivitas aparat terhadap spanduk. Terhadap spanduk loh ini.
Kenapa ya? Gara-gara ada polisi melakukan represivitas. Masih banyak pasal-pasal dari RKUHP yang bermasalah. Terima Tapi kasih. pemerintah masih buru-buru untuk mengesahkannya. Kita lagi menegaskan sikap untuk menolak pembahasan RKUHP yang sedang dibahas di DPR. Banyak sekali aturan-aturan yang bermasalah ya nekat mau disahkan sama pemerintah. Anggota dewan dan pemerintah sama sekali nggak mempertimbangkan masukan kita. Mereka tetap kemarin melakukan pengesahan tingkat pertama. Jika kemudian RKUHP disahkan, maka nantinya bukan hanya dibubarkan, bukan hanya dilarang, tetapi kita bisa sama-sama masuk penjara. Nah, di undang-undang ini bisa jadi kalau kita memberikan kritik, tapi kritik dianggap sebagai hinaan, itu bisa aja ditangkap polisi dan dianggap melanggar hukum. Kritik terhadap lembaga negara bisa dipidana, kritik terhadap penguasa umum, presiden dan wakil presiden bisa dipidana. Kita kemudian punya paham yang dengan keyakinan kita, keagamaan kita dianggap bisa melawan, kena pidana. Cakep banget. Dibentuk oleh pemerintah maupun DPR yang tujuannya hanya untuk merampas hak-hak rakyat dan menurunkan indeks demokrasi kita. Jadi teman-teman, RKUHP berbahaya. Kita bisa menjadi korban atas semua pasal-pasal bermasalah itu. Masalah contempt of court, ada masalah living law, Tapi kenapa isinya malah kayak ciptaan Belanda zaman dulu yang udah banyak diubah sekarang gitu? penghinaan, yang pasal-pasal zaman kolonial yang hidup lagi. Masyarakat punya waktu bersuara, mari kita maksimalkan waktu yang kita punya. Tolak RKUHP. Jadi ayo tolak RKUHP. Menolak rancangan kita undang-undang hukum pidana. Tolak RKUHP. 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 Karena semua bisa kena. Bentar dulu. Lihat tadi. Nih, RKUHP korban perkosaan dikriminalisasi, impunitas langgeng. Nah, jangan-jangan kita ya ban itu ya perlu diangkat ya. Tapi ini rakyat harus bersuara nih masalah RKUHP nih. Waduh, ada yang bilang kan balik ke zaman kolonial. Ini kita baca dulu beritanya ya guys ya. Matakita.co, Jakarta. Masyarakat sipil dari berbagai kalangan melakukan aksi bentang spanduk saat Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat, 27 November 2022. Aksi ini merupakan aksi pembuka dari masyarakat sebagai bentuk protes dari masyarakat terhadap DPR dan pemerintah yang berencana mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP sebelum masa reses ketiga atau sebelum 16 Desember 2022. Selain aksi bentang spanduk, hari ini juga dilakukan sosialisasi bahaya RKUHP dengan membagi flyer kepada warga yang berada di area Car Free Day terkait pasal berbahaya dari RKUHP. Iya. Wah, makin dah. Iya dah. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat melalui siaran YouTube DPR pada 24 November 2022, RKUHP masih memuat banyak pasal bermasalah, di antaranya pasal terkait living law. Pasal ini berbahaya karena kriminalisasi akan semakin mudah karena adanya aturan menuruti penguasa masing-masing daerah. Perempuan dan kelompok rentan lainnya merupakan pihak yang berpotensi dirugikan dengan adanya pasal ini. Sebab saat ini masih banyak terdapat perda diskriminatif. Pasal terkait pidana mati. Legalisasi pidana mati merupakan bentuk perampasan hak hidup manusia yang melekat sebagai sebuah karunia yang tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun, bahkan oleh negara. Hukum ini harus ditiadakan karena beberapa kasus telah terjadi bahwa pidana mati telah menimbulkan korban salah eksekusi. Pasal terkait perampasan aset untuk denda individu. Hukuman kumulatif berupa denda akan semakin memiskinkan masyarakat miskin dan memperkuat penguasa. Metode hukuman kumulatif ini merupakan metode yang sangat kolonial dan hanya menjadi ruang bagi negara untuk memeras atau mencari
untuk dari rakyat. Waduh, balik ke zaman kolonial, guys. Ini penting, guys. Urgent. Sumpah, ini urgent berarti. Pasal penghinaan presiden. Pasal ini adalah pasal anti kritik karena masyarakat yang mengkritik presiden dapat dituduh menghina dan berujung pada pidana. Jadi presiden udah kayak raja, nggak boleh dikritik. Pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah. Pasal ini menunjukkan bahwa penguasa negara ingin diagung-agungkan seperti penjajah di masa kolonial. Balik. Bener kata Bung Karno ya. Sekarang kita lebih susah karena lawan kita adalah saudara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Tuh, lanjut. Pasal terkait contempt of court. Pasal ini akan menjadikan posisi hakim di ruang persidangan seperti dewa. Dalam persidangan, seringkali masyarakat menemui adanya hakim yang memihak. Apabila pasal ini disahkan, ketika bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan, dapat dianggap sebagai penyerangan integritas. Pasal ini juga berbahaya bagi lawyer, saksi, dan korban. Aduh, banyak lu guys. Pasal terkait unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Aturan ini juga termasuk sebagai pasal anti kritik karena masyarakat yang menuntut haknya justru bisa dihadiahi dengan penjara. Ya mestinya kalau tanpa itu ya nggak perlu dipidana ya, dibubarin lah, nggak usah pidana. Ini penjara, waduh. Demokrasi bablas ini waduh. Pasal terkait edukasi kontrasepsi. Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi pihak yang mengedukasi kesehatan reproduksi. Aturan ini berbahaya karena bisa mengkriminalisasi orang tua atau pengajar yang mengajarkan anaknya kesehatan reproduksi. Aduh. Pasal terkait kesusilaan. Pasal terkait kesusilaan berbahaya apabila disahkan karena penyintas kekerasan seksual bisa mendapatkan kriminalisasi. Korbannya malah dapat jadi kriminal. Ya, aduh. Aduh, serem loh guys ini guys. Gak gampang ini. Pasal terkait tindak pidana agama. Pasal ini mengekang kebebasan beragama dan kepercayaan seseorang. Persoalan agama atau hubungan antar manusia merupakan urusan personal. Apabila RKUHP disahkan, maka urusan transenden seperti agama bisa menjadi urusan publik. Aduh, bahaya ini. Pasal terkait penyebaran Marxisme dan Leninisme dan bertentangan dengan Pancasila. Aturan ini dapat mengekang kebebasan akademik dan akan mudah digunakan untuk membungkam oposisi dan masyarakat yang kritis. Ayo lu, langsung dianggap begitu. Lenin begitu. Serem ya. Ayo guys, bersuara guys. Selain masih memuat beragam pasal bermasalah, proses pembahasan dari RKUHP juga tidak partisipatif dan harus melalui proses diskusi lanjutan. Tak hanya itu, apabila pemerintah dan DPR mengesahkan RKUHP saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah tidak peduli dengan suasana duka yang masih dirasakan masyarakat pasca tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan, Jawa Timur, dan bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, yang menelan ratusan korban jiwa. Ayo rakyat, diam aja dulu ya. Ayo bergerak rakyat. Wuih, ketemu di 212 deh ya. Untuk itu masyarakat menyerukan kepada DPR dan pemerintah untuk tidak mengesahkan RKUHP sebelum masa reses ini dan lebih banyak membuka ruang diskusi bersama masyarakat. Selain itu DPR dan pemerintah juga harus mencabut pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP karena tidak jelas parameternya dan berpotensi menjadi pasal karet. Narahubung M. Isnur, YLBHI, Citra Referendum LBH Jakarta, Aldo Marciano, Amnesty International Indonesia, Asep Komarudin, Greenpeace Indonesia, Aditya Agusta, Tren Asia, Afif Abdul Qayyim, LBH Masyarakat, AL Yivos Indonesia, Deta PBHI. Nah guys, ini lu dengar sendiri tadi ya, kita udah bacakan betapa bahayanya ini RKUHP ini kalau sampai disahkan. Dan ini pemerintah kesannya memang seperti terburu-buru ya. Masih dalam suasana duka tapi sudah mau disahkan. Ini rakyat juga harus bersuara di sini. Ayo rakyat, kita tolak RKUHP. Tolak RKUHP. Tolak RKUHP. Ini bisa pasal-pasal di zaman kolonial bisa hidup kembali ini. Rakyat lagi yang akhirnya terjajah. Ayo rakyat, kita punya hak mumpung belum disahkan. Tolak RKUHP. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak boleh dibiarin, ini makin serem ya. Itu Benny ngomong begitu pas harinya bareng ya ini sama ini ya. Sama Car Free Day ini ya. Lu lihat tadi represivitas aparat begitu.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.